Sahabat budaya, henggi atau pala dengan nama latin Myristica argentea adalah pala negeri yang tumbuh di hutan fak-fak yang sudah dibudidayakan para petani dengan menggunakan benih turunan pohon pala dari hutan tersebut. Pala dalam kebudayaan suku Bahamata jauh sebelum Indonesia merdeka dan fak-fak menjadi kabupaten. Pala menjadi ikon atau identitas wilayah fak-fak sehingga fak-fak dijuluki Kota Pala. Nah, sahabat budaya, obrolan budaya kita kali ini mengangkat tema Onma Henggi. Dan untuk mengenal lebih jauh buah pala atau henggi ini, saya pertemukan Anda dengan rekan saya, Siti Nur Aisyah. Selamat malam sahabat budaya, jumpa lagi dalam acara obrolan budaya persembahan dari Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Tema di malam hari ini Onma Henggi yang artinya pala untuk semua. Sahabat budaya, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Ferdinand Pihiwi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Fak-Fak, Esos MSI. Selamat malam Bapak. Malam, Nahapuhi. Bagaimana kabarnya Bapak? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Aktivitasnya selama ini bagaimana Bapak di tengah pandemi Corona? Aktivitas selama ini kami selalu sesuai dengan protokol COVID, tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Semangat Pak ya. Semangat. Baik, yang berikutnya ada Bapak Insinyur Abdul Rahim Fatamasya MSI selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana Napohi. Kabarnya gimana Bapak? Alhamdulillah baik. Ini selama pandemi bagaimana nih aktivitas kesehariannya? Ya, kalau kita saat pandemi ini juga aktivitas berjalan lancar, tetap kita lakukan pembinaan kepada masyarakat di kampung-kampung. Baik, yang berikutnya Ibu Acani merupakan pengrajin buah pala. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan aktivitas bagaimana nih selama pandemi Corona? Selama pandemi ini Bu, tetap lancar. Tetap lancar ya. Baik sahabat budaya, itulah ketiga narasumber kami dan terkait dengan tema kita di malam hari ini, Onma Henggi, pala untuk semua. Saya ke Bapak Abdul Rahim selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak. Bapak sejak kapan buah pala ada di Kabupaten Fak-Fak? Ya, baik, terima kasih. Menyangkut dengan komoditas pala menjadi komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak, itu kalau kita tarik ke belakang bahwa pala ini sudah ada sejak nenek moyang kita. Jadi sudah ratusan tahun yang berada di Fak-Fak, mungkin lahir bersama juga dengan masyarakat adat yang ada di Fak-Fak. Oleh sebab ini merupakan tumpuan harapan bagi masyarakat asli Fak-Fak, terutama bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan, kemudian bisa menghidupkan keluarganya mereka. Pala ini kan menjadi, ya boleh dikatakan komoditi unggulan ya dari daerah Fak-Fak. Mengapa dikatakan demikian Pak? Ya, kalau dikatakan unggulan itu bahwa tadi saya sudah katakan bahwa satu-satunya adalah komoditas yang bisa menghasilkan kehidupan bagi masyarakat asli Fak-Fak. Dan ini kita kaitkan dengan budaya masyarakat Fak-Fak ini bahwa pala ini merupakan jati diri orang Fak-Fak dan selalu dikembangkan secara turun-temurun bagi masyarakat asli Fak-Fak. Oleh sebab itu yang masyarakat Fak-Fak ini menganggap bahwa komoditas pala ini komoditas yang cukup unggulan bagi mereka, kemudian juga dihargai bagi masyarakat Fak-Fak. Dan secara adat dikatakan bahwa pala ini adalah seorang ibu yang bisa menghidupkan masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Oleh sebab ini pala ini juga dianggap bahwa pala ini bisa membawa rahmat bagi masyarakat asli Fak-Fak yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Kemudian kedua, bahwa
pala ini juga dianggap oleh pemerintah Kabupaten Fak-Fak merupakan lambang daerah. Lambang daerah Fak-Fak, ya ini merupakan satu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Fak-Fak, terutama pemerintah daerah, bagaimana bisa melihat program-program kaitannya bagaimana pengembangan komunitas pala secara baik, sehingga ini bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Fak-Fak, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kebanggaan bagi daerah Kabupaten Fak-Fak. Baik, saya ke Bapak Ferdinand Pihiwi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Fak-Fak. Ya, tema kita On Mahenggi yang artinya katong semua punya pala. Tentunya kalau menyebut nama kota Fak-Fak pasti kita teringat akan buah pala. Nah ini kenapa pala dijadikan ikon Kabupaten Fak-Fak? Ya, saya mengulas kembali apa yang disampaikan. Ya, pala menjadi ikon kota Fak-Fak karena pala ini sudah ada sejak orang Fak-Fak itu ada. Ya, katakanlah manusia Fak-Fak muncul di Fak-Fak ini, pala itu sudah ada. Jadi dari sisi pariwisata itu dijadikan sebagai ikon kota Fak-Fak. Jadi kalau orang bilang pala dia berada di Fak-Fak. Ada pala banyak jenis tapi pala Fak-Fak beda. Perbedaannya di mana, Pak? Perbedaannya di buahnya. Buahnya ya? Yang buah yang besar, bijinya yang lonjong, agak besar. Kalau pala banda dia bulat, bijinya juga bulat. Saya ke Ibu Acani yang merupakan pengrajin buah pala. Nah Ibu, ini sejak kapan nih mulai menggeluti usaha buah pala yang saat ini masih tetap berlangsung? Kalau Kembang 4 dari 2005. Kembang 4 itu nama usaha Ibu ya? Iya. Kenapa dinamakan Kembang 4, Bu? Ya kebetulan waktu itu kita mengurus izin produk lewat kesehatan, jadi diminta nama kelompok, jadi saya taruh Kembang 4. Nama kelompoknya Kembang 4. Iya. Saya pikir mungkin terdiri dari 4 orang ibu cantik gitu ya, jadi iya. Dan selama menjalankan aktivitas kesehariannya mengolah buah pala, apa yang menjadi kendala? Kendalanya dari pala saja Bu, karena harus musiman baru kita bisa kelola. Soalnya pala kalau masih muda tidak boleh dipanen, jadi kita harus tunggu musiman saja. Berarti ketergantungannya dari buah pala itu sendiri ya. Baik, saya ke Bapak Abdul Rahim Fatamasya. Nah ini untuk mempertahankan komoditas unggulan buah pala, hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan? Ya, baik. Kita di Dinas Perkebunan ini ada beberapa program yang harus kita lakukan. Yaitu pertama adalah kita lakukan budidaya. Budidaya tanaman pala ini tadi saya katakan bahwa tanaman pala ini merupakan tanaman yang asli yang sudah ada turun-temurun di masyarakat. Ya, tetapi perlu kita lakukan budidaya sehingga kita kembangkan ini lebih luas lagi, sehingga mudah-mudahan bisa dapat manfaat juga tingkat pendapatan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya buah pala ini bisa dikelola secara baik. Salah satunya adalah ini ada beberapa manfaat. Yang pertama kita lihat dari biji pala. Biji pala ini merupakan komoditas ekspor yang memang harus kita kirimkan keluar ke Surabaya, bahkan nanti sampai ke luar negeri. Sampai saat ini masih diekspor, Pak? Ya, kalau tahun sekitar 80-an, tahun 80-an ke bawah itu langsung diekspor ke luar negeri, langsung pelabuhan. Tetapi dengan berlakunya regulasi kaitan dengan pelabuhan ekspor, di atas tahun 80-an ke atas ini, bahkan 90, ekspornya sudah melalui pintu-pintu, yaitu pelabuhan Surabaya, kemudian Makassar dan lain-lain. Kemudian yang saya sampaikan sini bahwa tadi kita katakan bahwa biji pala ini bisa dilakukan sebagai ekspor, tetapi sekarang ini juga kita sudah lakukan bagaimana untuk membuat turunan daripada biji pala ini. Salah satunya adalah kita membuat turunan yang biji pala ini kita buat pertama adalah lemak pala. Lemak pala. Lemak pala yang kita buat karena tadi kita akan bahwa keunggulan daripada ada dua
dua jenis pala di dunia, yaitu pala Myristica fragrans, yaitu pala banda, kemudian pala Buddha itu, kemudian yang kedua ada Myristica argentea warp, itu pala fak-fak, yang memang tumbuh di fak-fak dan asli adalah di fak-fak. Ya, keunggulan dari pala banda ini adalah dari segi minyaknya, ya cirinya itu keunggulannya. Tetapi kalau kita dari pala fak-fak ini, pala fak-fak ini, Myristica argentea warp ini, itu keunggulannya ada Di lemak. ya. Oleh sebab itu kita belajar dari keunggulan lemak ini, itu bisa kita buatkan kaitan dengan nanti kita buat dalam Kosmetik. Jadi Ada sementara. kosmetiknya juga Pak Ya, ya? ya. Iya. Kalau lemak pala ini sendiri dari apa Pak? Kulitnya, dagingnya atau dari biji pala ya? Kita processing, kita ekstrak dia, kemudian keluar lemak. Jadi lemak ini kemudian nanti diprocessing. Jadi kalau kosmetik sendiri itu bahan dasarnya cuma lemak saja? Juga ada juga yang lain. Ada campuran lain juga Ada ya? campuran lain. Dan sementara ini kita lagi kerjasama dengan Marta Tilar, bagaimana supaya bisa pengkajian, kemudian uji-uji laboratorium, sehingga nanti suatu saat kita bahwa kosmetik itu menggunakan lemak pala. Lemak pala. Nah ya. ini sementara kita lagi didaki. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membuat bumbu masak. Bumbu masak, rempah-rempah ya? Ini bisa hancurkan, bisa langsung bisa dipakai ibu-ibu ya. Ibu bisa pakai untuk masak. Kemudian yang kalau dari daging bopala sebenarnya banyak turunan yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita sudah bantu dengan ibu pembinaan terhadap Ibu Acani. Ibu Acani. Kembangan ini yang beliau sudah lakukan cukup banyak. Produk-produk yang dilakukan Ibu Acani ini luar biasa. Biasa, pertama tadi bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat fak-fak, produknya cukup banyak, bahkan juga meningkatkan pendapatan ya Ibu Acani. Jadi juga situ kami juga ada pembinaan juga yang lain adalah Moskada. Moskada ini ada sirup pala, kemudian sari buah pala, kemudian ada asinan pala. Asinan pala juga kami juga sudah berikan pelatihan kepada Ibu Acani itu bagaimana proses. Bentuk pelatihannya seperti apa Pak? Ya kita pernah ada datangkan dari instruktur. Instruktur ya? Ya dari Bogor datang kemudian berikan pelatihan, dikasih bantuan peralatan semua, dan kita pantau untuk bagaimana pembinaan kepada. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan ini setahun berapa kali atau sebulan berapa kali gitu Pak? Pembinaan ini pelatihan setahun saja, sekali kita ya? ini, kemudian kita berikan bantuan peralatan dan kita pantau terus. Bahkan kami juga bantuan terhadap kemasan-kemasan. Kemasan-kemasan kita berikan bantuan untuk bagaimana bisa kelompok ini bisa berkembang. Jadi turunan daripada tadi biji pala yang turunan juga bisa banyak, dan daging buah pala yang juga bisa kita manfaatkan. Bahkan tempurung pala ini sebenarnya bisa digunakan untuk bilang lulur itu. Nah ini nanti kita juga ada lulur juga Pak ya? Bisa lulur ini, dan mungkin awal Oktober nanti kami akan melakukan pelatihan balsam pala. Dari Mahkota Dewa. Dari Ibu Mahkota Dewa, pimpinan itu sendiri yang nanti berikan pelatihan ke kami gitu. Jadi kami sedang tersiapkan. Saya pikir itu. Kemudian budidaya ini hari Senin lagi kita akan pelatihan bagaimana untuk grafting, penyambungan pala itu. Baik Bapak, sebelum dilanjutkan sahabat budaya, sebelum kami lanjutkan obrolan budaya ini, kita ikuti yang satu ini. Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fak-Fak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun palanya sendiri.
Sahabat budaya, masih bersama dalam acara obrolan budaya dengan tema Onma Henggi, Katong Semua Punya Pala. Dan ketiga narasumber pun juga masih hadir di studio. Ya, kepada Bapak Abdul Rahim Fatamasya, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para perajin buah pala, terutama kepada Ibu Acani. Apakah pelatihan dan pembinaan tersebut juga dilakukan oleh para perajin yang lain? Ya, terima kasih. Jadi menyangkut dengan pelatihan pemanfaatan daging buah pala ini, itu hanya satu orang. Tapi ini ada beberapa kelompok yang kita lakukan. Berapa kelompok tuh Pak yang ada di Ya, Kabupaten itu Fak? kemarin ini cukup banyak, itu sekitar hampir 6-7 kelompok. 6-7 kelompok, dan yang realisasi yang berjalan ini Ibu Acani. Ibu Acani sama satu kelompok di Bronggendik. Ya, itu yang kita lakukan pembinaan. Kemudian kita harapkan juga nanti pelatihan ini tergantung daripada masyarakat ini. Tetapi kami selalu mendekati mereka, lakukan pemberdayaan kepada mereka bagaimana supaya mereka bisa memproduksi dari daging buah pala menjadi beberapa macam. Yang kemarin kita lakukan pelatihan termasuk pelatihan tadi untuk asinan pala, kemudian juga ada macam-macam, ya macam-macam. Kalau Ibu Acani ini kita pelatihan, termasuk juga bagaimana kita memberikan bantuan-bantuan peralatan, kemudian bahan kemasan, kemudian kita lakukan ke Ibu Acani. Dan yang lebih menarik lagi, produk-produk dari Ibu Acani ketika ada permintaan dari luar, kami ambil jual lewat koperasi kita, kemudian kita kirim ke luar gitu. Ke luar daerah ya? Ya, ke luar daerah kalau ada permintaan. Dan kembang-kembang kering sama basah ini sudah cukup terkenal di luar gitu. Baik, Bapak Ferdinand. Nah, ini buah pala Fak-Fak beda ya dengan pala Banda. Nah, ini pala itu sendiri juga merupakan ikon Kabupaten Fak-Fak. Nah, hubungan budaya dan buah pala itu seperti apa, Bapak? Baik, hubungan budaya dengan buah pala ini, seperti yang tadi saya sampaikan, pala ini tumbuh hanya di Fak-Fak. Jadi saya tadi sampaikan, katakanlah Fak-Fak ini, pala ini dia ada bersamaan dengan manusianya. Secara turun-temurun, pala ini pada saat zaman penjajahan dulu, orang Portugis datang, mungkin dia mencari rempah-rempah, terus dia lihat pala ini punya potensi, lalu dia bawa ke Portugis. Setelah diolah di sana, kembali lagi karena punya potensi dia kembali ambil lagi. Bersamaan dengan penjajahan Belanda dulu, itu dijadikan sebagai bahan rempah-rempah yang punya potensi yang tinggi dan dia mengambil terus. Nah, terkait dengan itu masyarakat karena sudah merasakan bahwa hasil dari buah pala itu memberikan keuntungan kepada mereka, kepada masyarakat Fak-Fak, masyarakat mulai bercocok tanam versinya mereka secara tradisional, secara turun-temurun sampai sekarang. Kebiasaan masyarakat dulu, mereka menanam pohon pala atau tumbuhan lain, mereka menganggap bahwa ini tanah memberikan kesuburan, tanaman ini adalah mama. Jadi mama ini dia memberikan makan kepada anak-anaknya. Jadi wajib dijunjung, wajib untuk dipelihara, dirawat. Jadi seperti pohon pala pun pada saat menanam dan pada saat panen pun tetap diadakan sebelum diambil itu diadakan kegiatan budaya atau adat ya. yang di orang Fak-Fak ini disebutkan Meri Totora. Meri Totora itu dia kasih pakai itu pohon pala. Jadi menurut kasih pakai pohon pala itu dengan apa, Bang? Dengan baju, dengan kain. Disarung. Begitu. Ada warna khusus atau bebas? Warna bebas. Warna bebas ya. Cuma ada warna bebas tapi ada warna tertentu yang mereka kasih pakai. Dengan adat budaya mereka bikin sirip pinang. Lalu yang kasih pakai itu perempuan yang kasih pakai. Khusus perempuan ya, Pak? Khusus perempuan. Alasannya kenapa harus perempuan? Karena ya seperti manusia.
Yang melahirkan anak itu perempuan, yang rawat anak itu perempuan. Nah, Jadi diumpamakan seperti pohon pala. Perempuan yang dimaksud di sini apakah yang masih bujangkah atau yang berkeluarga juga boleh? Yang berkeluarga biasanya itu orang-orang tua yang Orang kasih. tua-tua seperti itu. Jadi itu anggapannya kepercayaan masyarakat Fak-Fak itu dia memberikan buah. Setelah saya kasih pakai kamu dan kamu telanjang, nanti kamu berbuahnya kurang. Kamu pakai pakaian sehingga kamu memberikan buah yang banyak untuk kami. Begitu. Seperti itu ya. Jadi secara turun-temurun sampai sekarang. Sampai sekarang juga masih dilestarikan ya? Ya. Ada proses yang lain juga selain itu? Proses yang lain misalnya pada saat panen, jadi biar itu kepercayaan masyarakat ya, kalau anak perempuan itu dia kawin di kampung seberang, tapi kalau anaknya datang minta petik, dia harus kasih. Karena kepercayaan orang Fak-Fak ini itu dia mengeluh, mamanya mengeluh, misalnya anak datang minta terus omnya tidak kasih, dia kembali lapor sama mamanya mengeluh. Kalau bukan saya adalah keturunanmu, maka pala dusunmu tidak akan berbuah. Dan itu terbukti. Pernah terjadi juga, ya, Pak? pernah terjadi. Dan kepercayaan itu masyarakat masih pegang sampai hari ini. Berarti dalam proses penanaman itu tidak sembarangan ya? Ya, Ada budaya yang harus dilestarikan juga. waktu mereka tanam itu biasa sementara tanam itu mereka ngomong. Dengan bahasa Fak-Fak bilang, kowerawet koret nokonya we. Artinya apa itu, Pak? Pohon induk tolong kasih makan untuk dia. Gitu. Artinya mama kasih makan anakmu. Gitu. Oh seperti itu. Jadi tidak sekedar tanam. Nah, jadi secara tradisional mereka tanam, nanti dengan hadirnya ilmu pengetahuan lewat dinas pertanian memberikan sosialisasi ke masyarakat bagaimana cara bercocok tanam yang baik sehingga menghasilkan buah yang banyak. Jadi keterpaduan dari pemerintah lewat dinas dengan kebiasaan masyarakat di kampung-kampung. Di kampung-kampung ya. Baik, saya ke Ibu Acani. Ibu jangan ngantuk ya, apalagi malam seperti ini. Semangat Bu ya. Iya, ini Ibu terkait dengan buah pala. Ibu sudah menekuni aktivitas ini sejak kapan, Bu? Dari tahun 88. Tahun 88. Apakah itu Ibu sendiri atau dibantu oleh suami? Tahun 88 itu masih dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Belum kelompok. Hal apa yang memotivasi Ibu untuk mengolah buah pala? Satu faktor ekonomi juga, ibu kita cari uang lewat situ, lewat Faktor ekonomi ya? pesan ya. Oh seperti itu. Kalau untuk memproses buah pala sendiri, apakah Ibu diberitahu orang atau mungkin Ibu secara sendiri begitu mengolahnya? Otodidak gitu? Dari sendiri. Dari diri sendiri? Ya, dulu Om ada di segmen saya ada Om, dia kelola buah pala juga. Tapi dia dari perindustrian dulu. Jadi kita ikut Om, terus lama-kelamaan kita berdiri sendiri. Olahan dari buah pala yang pertama itu apa Ibu? Mungkin manisan atau? Manisan dulu. Manisan dulu ya. Lambat laun dikembangkan gitu Bu ya? Dikembangkan sirup, asinan, kecap. Kecap juga ada Bu ya? Iya. Ya nanti Ibu boleh perlihatkan ya, tetapi saya ke Bapak Abdul Rahim dulu selaku Kepala Dinas Perkebunan. Nah Bapak, tadi Bapak Ferdinand sempat menyebutkan terkait dengan proses penanaman, tentunya ada budaya yang sangat kental. Nah kalau untuk proses panennya sendiri, itu seperti apa Pak? Apakah juga ada unsur budayanya dan lain sebagainya? Ya, jadi yang pertama kita lakukan ada tahapan-tahapan dalam proses pengembangan komoditas pala ini. Yang pertama adalah budidaya. Budidaya sebenarnya ketika kita melakukan penanaman, sebenarnya itu harus ada prosesi adat. Proses adat yang tadi disampaikan itu, dan kita buat sirip pinang, kemudian kita isap tembakau, bidang pandoko sini, minum kopi itu. Kemudian kita ketika mulai tanam ini, kita bicara-bicara sampai kepada pohon atau tanaman yang kita tanam ini, sebenarnya kita tanam ini dia subur baik, kemudian dapat bisa memberikan penghasilan bagi
masyarakat yang ada di Fak-Fak. Nah, itu proses adat untuk menyangkut dengan budidaya. Kemudian yang kedua adalah ketika pohon atau pala ini sudah berbuah, sebenarnya itu untuk mencegah daripada atau memberikan kualitas baik kepada komoditas pala ini, yaitu dilakukan dengan disebut sasi atau kera-kera. Sasi atau kira-kira? Ya, di sini bahasanya kera-kera. Kera-kera itu dimaksudkan bahwa sebelum pala ini tua betul, itu dilarang bagi seluruh masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk melakukan panen. Berarti fatal Ya. Pak ya kalau misalnya belum saatnya panen, terus tiba-tiba memanennya. Ya, itu ada sanksi-sanksi adat yang akan diberikan. Ya, sehingga kita harapkan itu kualitas pala ini semakin bagus. Ya, kalau kualitas bagus berarti pendapatan masyarakat juga akan bisa baik. Oleh sebab itu ini tadi ada proses untuk bagaimana untuk pasang sasi. Pasang sasi, kemudian setelah itu nanti pada tahap panen nanti ketika panen bulan April atau bulan Oktober itu dilakukan buka sasi. Itu juga dilakukan prosesi adat. Setelah itu baru melakukan tadi panen itu yang tadi disebutkan meritoktora tadi. Kasih pakai pohon pala, kemudian juga dilakukan panen gitu. Iya Pak. Ya, itu Ini adat-adatnya yang luar biasa dilakukan. sekali. Dan baik sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan obrolan budaya di malam hari ini, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Fauzia Uswanas dengan judul Owaran E Nanam. Bonis Ugara Abdu Gafiai Bo
Sahabat budaya, kita lanjutkan obrolan budaya di malam hari ini, dan tadi sudah kita saksikan bersama satu lagu dari Fauzia Uswanas dengan judul Owaran Enanam. Bagaimana Bapak lagunya? Enak sekali. Enak ya? Iya. Merdu gitu ya? Merdu sekali dan Jadi bisa potensi. bawa kita ke alam Fak-Fak. Ke alam Fak-Fak tentunya makin menambah cinta kita ya Cinta kita terhadap Kabupaten Fak-Fak. kepada Fak-Fak, Iya. komoditas pala kita. Kalau Ibu Acani sendiri bagaimana dengan lagu tadi, Bu? Enak. Enak? Enak? Didengar. Enak apa merdu gitu? Asik. Asik ya? Berarti tidak ngantuk lagi dong, Bu ya? Tidak. Tidak ya? Ibu jangan malu-malu, Bu. Heeh. Iya, Bapak Ferdinand, tadi Bapak Abdul Rahim sempat menyinggung terkait dengan proses sebelum panen buah pala, adanya adat sasi ataupun kera-kera. Nah ini kalau dari Dinas Pariwisata sendiri, nilai budayanya seperti apa, Pak? Baik. Kira-kira lahir itu sejak ada nilai ekonomi dari harga pala. Harga pala melonjak tinggi, akhirnya anak-anak muda atau masyarakat ini sudah mulai tergiur dan mereka mengabaikan. Entah itu pala mau jadi tua betul atau tidak, mereka berpikir cepat ambil dan dapat uang. Sehingga masyarakat Fak-Fak, orang-orang tua dulu mengambil keputusan lebih baik kita bikin sasi pala. Sasi pala yang dimaksudkan supaya dapat hasil yang benar-benar bagus. Palanya tua benar baru dipetik. Nah, itu punya nilai budaya di situ. Jadi kebiasaan orang Fak-Fak ini saling menghargai. Orang tua ngomong, yang kecil itu dia harus hargai, santun. Ya. Kalau hanya ngomong saja tidak bisa, karena banyak orang yang sudah bikin sasi. Jadi sasi biar kayu sepotong dikasih melintang di dusun, itu mereka sangat hargai. Oh ini sasi, saya tidak boleh ambil. Nah, nanti pada saat diturunkan itu pun disampaikan kepada seluruh warga ataupun anak cucu. Nah, saat ini kamu mulai ambil. Karena pala ini pun dia tuanya tidak serentak. Tapi dia mulai tuanya mulai dari pesisir pantai dulu. Mungkin 1 bulan kemudian baru agak ke tengah. Atau 3 bulan kemudian baru dia mulai palanya di bagian gunung. Nah untuk prosesi sasi sendiri ini melibatkan siapa saja, Pak? Prosesi sasi ini selain keluarga, jadi dia bersamaan. Jadi seluruh warga Fak-Fak yang memiliki dusun, ada tokoh-tokoh adat di situ. Nah, kalau sekarang ini sudah libatkan lagi pemerintah, ada aparat maupun pelaku bisnis. Mereka tekankan kepada pelaku bisnis, jangan dulu beli kalau kita belum buka sasi. Pala harus dibeli, harus palanya sudah tua benar baru kamu beli. Kalau tidak kamu juga kena sanksi. Jadi sanksi itu pelakunya juga diberikan sanksi, si pengambil juga dikasih sanksi. Jadi itu sudah jadi budaya, itu yang kita semua sajak kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap mempertahankan nilai budaya. Iya Pak, tadi Bapak menyebutkan kata sasi. Nah ini biar masyarakat Indonesia tahu, sasi itu apa Pak? Sasi itu adalah larangan. Larangan ya? Iya. Larangan kalau di lantas dikasih tanda begini, larangan tidak boleh lewat begitu. Jadi di Fak-Fak pun dikasih begitu. Tapi bukan dalam, kadang dibikin dalam bentuk larangan, kadang juga dipotong itu dahan pala, ditancap di dusun, terus disisip di situ. Jadi orang lewat lihat ada dahan pala yang dipotong terus disisip, Pak, itu larangan. Lebih keras lagi kalau dia potong bambu. Nah, itu mereka sangat takut karena itu punya kepercayaan masyarakat ini punya kekuatan gaib. Nah, magic. Jadi itu kalau ambil bisa saja langsung petik, mungkin langsung jatuh mati, dan itu karena terbukti jadi masyarakat percaya dan itu tetap sampai dengan saat ini Bapak ya? Sampai dengan saat ini. Jadi kalau disasi dengan itu bambu, itu masyarakat sangat takut untuk ambil. Dan ini mungkin berpengaruh ke Ibu Acani punya produk. Jadi seperti itu Ibu, masyarakat Fak-Fak tidak bisa ambil buah pala yang masih muda. Dia harus tunggu sampai palanya sudah matang,
baru dia bisa ambil. Bisa ambil. Jadi- Seperti itu Ibu. Biasanya dia lihat itu palanya sudah jatuh di bawah tanah, yang orang Fak-Fak bilang buah kemar. Dia sudah banyak jatuh di bawah, bertanda pohonnya sudah atau dusunnya sudah semua sudah bisa diambil, bisa dipanen. Iya Pak, pala ini kan sebagai komoditas unggulan. Nah ini tentunya juga menarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Fak-Fak. Kalau Bapak melihat ini seperti apa? Apalagi di tengah pandemi corona seperti ini. Dilihat dari sisi pariwisata, jadi ini adalah penunjang. Penunjang. Jadi pala ataupun benda-benda budaya atau alat kerajinan asli Fak-Fak itu adalah penunjang dari pariwisata. Jadi pariwisata ini orang dari luar lihat ada sesuatu yang ada di Fak-Fak, misalnya alamnya. Setelah dia datang melihat alamnya, dia mau pulang, dia lihat apa yang saya bisa bawa dari Fak-Fak. Ya, dalam bentuk mungkin souvenir atau manisan-manisan pala atau anyaman-anyaman termasuk tomang yang saya pikul ini, atau mungkin ada hakma yang dipakai, itu penunjang. Berkunjung ke Fak-Fak. Untuk sementara di pandemi corona ini, kemarin rencana bulan Oktober itu akan datang kapal yang muat wisatawan yang jumlahnya banyak, tapi karena corona akhirnya perjalanan itu mereka batal. Tapi insya Allah kalau tahun depan corona ini sudah pergi, mudah-mudahan kita sudah bisa dikunjungi oleh orang luar. Berakhir, kira-kira ini ada program-program strategis atau ya mungkin ide begitu ya untuk mendongkrak pariwisata? Ya baik, jadi kami dari Dinas Pariwisata ini lebih memfokuskan untuk proses penyelesaian rencana induk pariwisata. Kami kerjasama dengan ITB yang sementara sudah dilaksanakan sekarang. Insya Allah tahun ini selesai, sudah ada produk hukumnya, sehingga lewat kajian-kajian itu kita bisa melihat potensi yang fokus untuk kita bangun itu apa. Potensi pariwisata apa yang kita bisa bangun. Karena kalau pariwisata ini dibangun secara terpecah-pecah itu sepertinya dia daya tarik atau ini tidak terlalu berdampak. Seperti itu. Mungkin Silakan Bapak. saya ingin tambahkan tadi yang disampaikan oleh Ferdinand tadi. Kita biasanya di dunia bahkan Indonesia ini banyak kita wisata itu sudah banyak mengarah ke pantai-pantai terus. Nah sekarang bagaimana kita soal ciptakan kondisi kita itu bagaimana berwisata di bawah pohon-pohon pala. Di bawah pohon pala, iya. Nah ini sementara yang kami sudah punya ide dan kami sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata. Mari kita kolaborasi, mari kita integrasikan program. Sehingga mudah-mudahan program-program kaitan dengan wisata. Dan satu sisi positif bagi kami adalah ketika kita menjual biji pala itu, dengan diikuti dengan budaya, itu nilainya ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan jual biasa. Nah, oleh sebab ini yang nanti kita akan mengemas. Yang mengemas itu bahwa penjualan pala Fak-Fak ini dengan budaya. Salah satunya kita misalnya ada suatu kawasan tertentu yang kita tentukan di situ kita lakukan waktu panennya harus juga kita lakukan tadi dengan budaya, ketika penanaman juga budaya, stasiun yang budaya, ketika nanti bulan misalnya Oktober kita bisa jual lewat internet, lewat media, bahwa nanti pada bulan akan panen dengan diselipi dengan budaya. Nah terkait dengan itu Pak, saat ini sudah ada penataan perkebunan pala? Ya itu sementara kalau kita sementara lakukan, kita buat ada kebun pala yang memang khusus kita buat. Sudah ada Pak ya? Ya sudah ada sekitar 5 hektar. Di daerah mana tuh Pak? Ada di Werabuan situ. Werabuan. Itu kami baru tanam sekitar 2-3 tahun ini. Dan mudah-mudahan ke depan. Tetapi sebelum itu mungkin kita bisa cari lokasi lagi yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau seumpamanya kita bisa jual dengan itu, di samping itu juga ada produk-produk ikutan lain. Tadi misalnya tadi kita sampaikan dari Ibu Acani dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu di kawasan itu bisa menjual produk-produk ikutan daripada buah pala. Karena kita tahu bahwa komoditas pala Fak-Fak ini, daging buah pala lebih unggul rasanya dibandingkan pala banda tadi, yang Myristica fragrans tadi.
Ini keunggulan kalian baik dari sisi rasa, kemudian bentuknya besar dan segala macam. Nah, ini potensi-potensi yang lokal, yang memang keunggulan lokal ini yang bisa kita manfaatkan secara baik tadi untuk menunjang pariwisata tadi. Jadi lokasi ini nanti kita kemas dia baik. Ya, mudah-mudahan anggaran yang akan diberikan kita akan kemas dia baik sehingga kita jual pala ini tengku jual dengan wisatanya. Jadi intinya ada hubungan kerjasama yang baik agar Ya. segala ide ataupun programnya juga bisa terlaksana, Di sana, gitu ya siap. Pak ya. Ya, Bapak, Ibu, sebelum dilanjutkan lagi, baik sahabat budaya, sebelum kami lanjutkan obrolan budaya di malam hari ini, kita ikuti yang satu ini. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline, tonton yang Anda dengar. Selamat malam sahabat budaya, kebersamaan kita masih dalam acara obrolan budaya. Untuk Ibu dan Bapak-bapak, silakan dicicip ya sambil kita ngobrol terkait dengan tema kita di malam hari ini. Nah, kalau tadi saya sudah ada beberapa pertanyaan juga untuk Bapak berdua. Saya beralih dulu nih ke Ibu Acani. Iya, nanti kalau tidak ditanya takutnya ketiduran gitu. Apalagi suasana malam Sudah seperti ini kan ya. Ibu Acani masih semangat? Masih ya. Udah minum, Bu? Sudah ya. Berarti sudah segar ya? Sudah. Iya. Minum lagi. Minum lagi. Satu piring sahaja. Iya. Bu, ini terkait dengan buah pala yang Ibu jadikan segala macam rupa. Ada juga di depan sini. Nah, ini mungkin Ibu bisa sebutkan apa-apa saja, Bu? Hasil dari pengolahan buah pala itu sendiri. Khusus manisan pala Sambil kering. dipegang, Bu. Yang ini yang bahan bakunya ya? Ini bahan baku. Bahan baku. bakunya. Kalau untuk manisan kering, Mhm. ini dibelah seperti ini. Kita cari pala yang sudah seperti begini. Artinya Apa, Pak, ya? Buah pala yang Iya. sudah bisa diolah. Ciri-cirinya seperti ini, Pak ya? Belum. Oh, belum ya? Ya. Kalau ini Bapak? Sebenarnya belum juga. Belum Dia juga. sampai hitam sekali. Oh, sampai hitam sekali. Tetapi ini hanya contoh saja bahwa Iya. buah pala papak seperti ini ya. Iya. Boleh dilanjutkan, Ibu? Aha. jadi ini kita cari pala yang putih begini, Bu. Heeh. Kalau untuk manisan. Iya. Ditunjukkan di kamera biar masyarakat Indonesia juga tahu. Iya. Tentunya. Ada bijinya. Jadi yang putih begini, Heeh. Daging. kita ambil, terus kita rendam selama 3 hari dengan Itu untuk air proses garam. pembuatan apa, Bu? Manisan Pala. Mesin yang basah. Yang basah yang kering. yang basah yang kering. Iya. Jadi kita rendam selama 3 hari dengan air garam, ya, air yang sudah dicampur garam. Ini asinan basah. Iya. Basah kering. Basah kering juga sama ya. Setelah 3 hari kita kupas terus cuci bersih, lalu direbus. Setelah dingin kita angkat didinginkan dulu. Setelah dingin diperas, lalu dicampur dengan gula. Dicampur dengan gula. Campur dengan gula, didiamkan juga selama 3 hari. Baru kalau untuk manisan kering langsung dijemur. Dijemur. Kalau untuk manisan basah dia tidak direbus. Nah, ini kalau proses penjemuran itu sendiri, nah ini kan tergantung pada cuaca ya. Iya. Kalau misalnya proses pembuatan manisan kering, tapi cuacanya ya boleh dikatakan panasnya kurang bagus. Nah, ini solusinya seperti apa, Bu? Didiamkan saja di Didiamkan tempat. Iya, di wadah yang ini. Tidak keluar, tidak dijemur. Oh, begitu. Nanti tunggu kalau sudah cuaca bagus baru kita jemur. Kita jemur. Berarti walaupun cuacanya tidak begitu panas, tidak mengurangi ya, dia mengurangi rasa dari manisan itu Kualitas sendiri. Tidak ya. Terus yang di sebelahnya ini apa, Bu? Ini permen Permen. pala. Coba, Bu. Iya, ini permen pala ya. Iya. Ada ditaburi gula juga.
Nah, ini proses pembuatannya seperti apa, Bu? Ini buah ini juga, buah pala seperti begini juga, tapi dikupas, terus direbus, airnya dijadikan sirup, terus dagingnya dijadikan permen, bisa dijadikan selai, bisa untuk dodol. Dodol juga. Ada Iya, dodol, Bu? Ada. Dodol ada. Dodolnya yang di mana nih, Bu? Ini ada. Oh, hitam sana ya. Iya. Iya, sahabat budaya, itulah dodol dari buah pala fakfak. Nah, ini proses pembuatannya gimana nih dodol? Apakah sama dengan dodol durian atau sama ya? Tapi dia kan pala direbus, terus di blender, baru dicampur gula. Selain Pakai santan. selain manisan, permen, dodol, terus ada apa lagi, Bu? Sirup pala? Ada sirup, ada asinan juga, ada selai, ada kecap. Kecap. Kecap dari buah pala. Pala. Nah, itu prosesnya bagaimana, Bu? Rebus juga ibu, Direbus juga rebus ya? palanya juga. Berapa lama tuh, Bu, proses Kalau kecap rebusannya? agak lama, 2 sampai 2-3 hari gitu 2-3 hari? proses. Berarti Ibu Karena dia kan termasuk sampai kental atau tidak kayak sirup. oh, seperti itu. Ibu luar biasa sekali, Bu. Saya salut ya, bisa mengolah buah pala jadi sedemikian rupa, jajanan seperti ini ya. Tingkat kesulitannya seperti apa, Bu? Selain mungkin buah pala, mungkin dalam pembuatan manisan, permen, ini kira-kira mana yang lebih sulit, Bu? Ya. Sebenarnya sih yang sulit hanya masalah kemasan. Kadang kita kendala di kemasan terlambat toh. Ini dari perkebunan yang kasih kemasan-kemasan yang ada. Jadi kalau sudah habis, kita baru cari lagi. Oh, seperti itu. Tetapi ada permintaan dari luar atau mungkin Ibu juga punya apa namanya ya? Jaringan pasar. Iya, jaringan pasar begitu, Bu. Pemasarannya seperti apa? Kalau dulu pernah dikirim ke luar, tapi kendalanya di transportasi. Transportasi. Jadi sekarang hanya dari perkebunan. Waduh. Kita harus Perkebunan di ini situ saja. bagaimana ini? Oh, seperti itu. Iya, hanya sedikit-sedikit ke Sorong, itu dari mall di Sorong yang Sampai besar. sekarang, Bu? Iya, kalau Kalabia pas lewat ini, Kalabia Dok stop lagi. Berarti dengan adanya pandemi corona ini juga Ibu merasakan hal yang sama seperti masyarakat yang lain ya dalam bidang usaha gitu ya. Iya, kalau produksi kita produksi, tapi kalau pemasaran agak terlambat. Agak Di terlambat. masa pandemi. Seperti itu. Ya, tadi saya sempat mendengar adanya balsem pala. Apakah ada di sini balsem pala? Balsem belum. Oh, belum. Kenapa nih, Bu, tidak disediakan atau mungkin Nanti kita Belum Gimana, ada. Pak? Nanti. Kalau Ibu mungkin daging. ya begini menyangkut dengan pelatihan ini nanti mungkin awal Oktober ini awal Oktober? kami lakukan untuk pembuatan balsem pala. Itu prosesnya juga mulai dari lemak pala dulu. Kita proses lemak pala, kemudian nanti ada campuran dengan herbal-herbal yang lain. Itu nanti dibina oleh Mahkota Dewa. Mahkota Dewa. Ibu direktur sendiri yang akan membina kita, jadi akan kita lakukan pelatihan. Ya, kemudian itu juga difasilitasi oleh Green Economic Growth. Jadi prosesnya itu. Jadi itu mudah-mudahan nanti kita ada produk. Dan kita rencana nanti bulan November kita ada pameran produk-produk dari beberapa instansi. Bulan November tahun ini, Pak ya? Ya, yang ini produk-produk ini nanti mungkin kita akan pamerkan produk-produk dari dinas perkebunan, kemudian dari pertanian, perikanan, kemudian peternakan, bahkan mungkin nanti dari pariwisata. Lingkup ekonomi ini nanti akan dikan. Produk-produk ini nanti dari Bocane bisa semua kita pamerkan. Ini keberhasilan pembangunan yang di Kabupaten Fakfak, khususnya yang komoditas pala. Gitu. Baik, ini luar biasa sekali ya, dari satu buah pala. Dari buah pala bisa menghasilkan berbagai macam jenis ya. Ya, jadi saya bilang tambahkan. Jadi dari buah pala ini semua itu bisa termanfaatkan. Tidak ada waste, tidak ada limbah. Ya, tadi ibu sampaikan ketika dia peras, rebus, kemudian peras, kemudian hancurkan jadi sirup. Kemudian jadi sari buah. Kemudian ampasnya itu bisa digunakan. Selai. Semua terpakai. Jadi luar biasa sebenarnya kalau daging buah pala ini bisa kita manfaatkan. Kalau tadi bilang biji-bijinya juga bisa macam-macam kita buat. Tempurungnya juga bisa kita buat menjadi tadi untuk lulur ibu-ibu kita. Dan sekarang bisa lulur, pakai lulur, kemudian ada kosmetik sudah
mantap sudah lah kita. Jadi semua bisa kita lakukan, ada manfaatnya. Maka tadi bilang kaitan dengan pariwisata ini, nanti pariwisata produk-produk pala ini sebenarnya ini kita tonjolkan secara baik. Sehingga ketika orang datang wisata tarik wisata adat, kemudian wisata adat, kemudian produk-produk ikutannya bisa kita kemas baik. Kemudian ini bahan mereka oleh-oleh keluar dan mudah-mudahan ada pendapatan bagi ibu-ibu yang bekerja di bawah ini. Dari sekian jajanan yang terpampang di sini ya, ini tentunya lebih banyak dikonsumsi ya. Ini apakah sudah terdaftar di BPOM, Pak? Iya, jadi ini yang kami akan fasilitasi. Kemarin sebenarnya kami sudah fasilitasi di BPOM itu kaitannya dengan masalah produk cairan itu dulu menggunakan PIRT itu langsung dari Dinas Kesehatan. Tetapi untuk sekarang ini aturan baru bahwa untuk khusus yang cairan itu semua harus dengan BPOM. Jadi sementara kita juga sudah kerjasama dengan BPOM dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini karena masih pandemi kita tidak bisa bergerak, kita akan turunkan BPOM. Kemudian nanti juga label halal. Label halal juga kemarin juga kita sudah sampaikan di Ibu Chani ya. Iya. Itu label halal ini juga penting. Jadi ada label BPOM, kemudian juga ada label halal. Nah ini nanti produk-produk yang kaitan dengan komoditas pala ini nanti kita fasilitasi untuk bisa dua label ini kita sertifikatnya kita kasih berikan kepada ibu-ibu. Gitu. Jadi sekarang masih dalam proses Pak ya? Termasuk Sudah kalau saya sudah itu. Sudah ya? Sudah ini sudah. Oh oke. Kalau macam hak kita sebenarnya ada hak. Di mana hak itu kita indikasi geografis pala Tomandin Fakfak. Yaitu kita sudah urus di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Fakfak ini sudah punya sertifikat dari indikasi geografis pala Tomandin Fakfak. Jadi hak intelektual. Jadi pala ini memang milik orang Fakfak semua. Ya, pelahan semua ya. Sudah memang si Fakfak tidak bisa lagi dimiliki. Katakan misalnya di Kaimana atau mungkin di Bogor ketika pengembangan dikatakan bahwa ini hasil pala ini pala milik Bogor, bukan. Tapi ini mereka hasil asli Fakfak dan kita sudah lindungi dengan sertifikat itu. Iya. Ya sudah aman bagi pala Fakfak ini Miristika Argentea Wab yang disebut pala Tomandin Fakfak. Baik, sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan obrolan budaya di malam hari ini, kita kembali ya Bapak Ibu dengarkan lagu. Ibu Chani, iya dengarkan lagu ya. Ini ada lagu dari Kasih Manarai dengan judul Janji Leluhur. Ini teluk kami, laut kami, kami lahir untuk negeri ini. Ini gunung kami, tanjung kami, bukan pilihan tapi karena takdir. Dibangun atas falsafah, satu tengku tiga batu. Negeri ini akan selalu menghiburmu. Ini negeri kami ya Tuhan, biarkanlah kami tetap berjalan bersama janjimu leluhur sampai nafas ini berakhir. Hidu Manina, kami selalu hidup dengan tenang. Hidu Manina, kami selalu hidup dengan damai. Kami, laut kami, kami lahir untuk negeri ini. Ini gunung kami, tanjung kami, bukan pilihan tapi karena takdir. Dibangun atas falsafah, satu tengku tiga batu. Negeri ini akan selalu menghiburmu. Ini negeri kami ya Tuhan, biarkanlah kami tetap berjalan bersama janjimu leluhur sampai nafas ini berakhir. Hidu Manina, kami
biarkanlah kami tetap berjalan bersama janjimu leluhur sampai nafas ini berakhir. Hidu Manina, kami selalu hidup dengan tenang. Hidu Manina, kami selalu hidup dengan damai. Ini negeri kami ya Tuhan, biarkanlah kami tetap berjalan bersama janjimu leluhur sampai nafas ini berakhir. Hidu Manina, kami selalu hidup dengan tenang. Hidu Manina, kami selalu hidup dengan damai. Hidu Manina, kami selalu hidup dengan damai. Sahabat budaya dimanapun berada, perbincangan kita di malam hari ini menarik sekali, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Ya, untuk kedua narasumber, ketiga narasumber ya, ada Ibu juga, semangat Bu ya. Walaupun sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Nah ini sebelum mengakhiri perjumpaan, apa harapan dari para narasumber terkait dengan melestarikan buah pala itu sendiri? Mungkin dari Dinas Pariwisata, Bapak? Ya baik, harapan saya budaya pala mulai dari tanam sampai dengan panen seperti apa yang sudah disampaikan perbincangan kita dari tadi, kita kembali memperhatikan atau mengingat kembali apa nilai-nilai budaya dari orang-orang tua kita tetap pertahankan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperkenalkan kota Fakfak kita yang tercinta ini, mari saya ajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan anugerah pesona Indonesia, Toran Beach dan Siropala, dengan memberikan dukungan lewat via SMS seperti yang telah disampaikan berulang-ulang kali kepada seluruh masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, marilah kita jaga kota Fakfak kita, kota berbudaya. Mari kita sama-sama menjaga sehingga kota Fakfak tetap aman dan hasil yang ada di kota Fakfak tetap kita semua menjaga, merawat dan mempromosikan keluar sehingga kota Fakfak semakin terkenal di dunia luar. Mungkin itu saja harapan saya. Kalau dari Dinas Perkebunan sendiri, harapannya apa untuk melestarikan buah pala? Tidak hanya masyarakat Kota Fakfak saja, mungkin para petani pala dan juga para perajin. Ya, baik, terima kasih. Harapan dari Dinas Perkebunan Kota Fakfak ini adalah harapan kepada seluruh masyarakat Fakfak ya, secara keseluruhan, terutama juga masyarakat asli Fakfak yang memiliki komunitas pala ini. Marilah kita berbuat yang terbaik, melakukan penanaman, budidaya yang baik, pemeliharaan, kemudian panen, dan pengolahan tadi. Pengolahan semua proses-proses mulai dari budidaya sampai dengan pengolahan dan pasar ini, mari kita lakukan secara baik, mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pemerintah, bahkan juga lewat orang-orang tua dulu, lewat adat, mari kita ikuti semua, dan mudah-mudahan pala Fakfak ini menjadi pala yang unggul, kemudian lebih dikenal lagi di luar negeri dan menjadi ikon Kabupaten Fakfak. Dan satu hal yang paling penting adalah bagaimana supaya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Fakfak. Saya pikir ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Ibu Acani sendiri sebagai perajin buah pala, harapannya seperti apa, Bu? Harapan kami mungkin ke depan dari Bapak Perkebunan semakin ada pelatihan-pelatihan gitu. Terus masalah kemasan-kemasan mungkin Bapak kita bisa dari dinas ada kemasan-kemasan, karena ini kemarin dari kita di Perindak juga yang kasih yang itu yang plastik merah sana. Ya, selanjutnya mungkin itu sudah Pak, pelatihan-pelatihan mungkin semakin ditingkatkan karena kita ini masih belum wawasan belum luas.
masih terbatas. Itu saja mungkin, iya itu saja. Seluruh warga masyarakat Fakfak makin menyukai produk-produk dari buah pala itu sendiri ya. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, hingga di sini ya kebersamaan kita dalam acara obrolan budaya dengan tema Onma Henggi, saya punya pala, tetapi juga Bima Henggi, kita punya pala. Selamat malam, sampai jumpa.